Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Sulistyo, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori gelombang 2 tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan LPTK Universitas Islam Negeri Durai Siwo Lampung. Nomor induk mahasiswa 250173139. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian unit kinerja. Praktik ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Liwah, Lampung Barat, pada kelas 10 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi yang saya sajikan adalah berkompetisi dalam kebaikan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak? Berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, silakan memimpin dengan doanya. Siap, doa mulai. Kita bisa kehadiran dulu, ya. Aditya, Ardiansa, Asmi. Sekarang kita untuk memulai pelajaran ini, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Biarlah tanahku, biarlah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya. Kebaikan itu harus kita raih sebanyak mungkin. Dan jadi ini untuk bab 1, ya, yang bisa lihat di sini. Ya, bab 1 kajian Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 48. Dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. itu materi kita ini. Gimana caranya kita berkompetisi dengan semua umat manusia di muka bumi ini? Gimana caranya kebaikan itu kita bisa raih? Nah, di dunia ini gimana sebanyak-banyak apapun kita harus bisa meraih kebaikan, ya, dari awal menjelang pagi sampai malam itu kita penuh dengan kebaikan. Nah, ini artinya pesan Al-Quran, ya, untuk semua
semua umat manusia. Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini untuk apa? Untuk dipelajari. Ya, dipelajari di mana kandungan itu harus diketahui. Ya. Allah menurunkan Al-Quran itu melalui siapa? Melalui malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad itu diturunkan. Allah memberi pesan, ya, di mana kita harus diperintahkan berkompetisi dalam kebaikan. Ya, kompetisi itu apa artinya? Berlomba dalam kebaikan. Kita di sini berjuang, ya, berjuang dalam kehidupan, gimana caranya kita berbuat baik. Apapun itu, sekecil perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah. Itu janji Allah. Ya, kita lanjut. Yo, ini ada pertanyaan, apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Ini pertanyaan kalian. Saya sudah jelaskan sedikit bahwa berkompetisi dalam kebaikan itu berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Jangan sampai kita setelah berpulang ke akhirat kita tidak meraih kebaikan, karena tanaman kita menanam kebaikan itu ya di dunia ini. Setelah dunia ini berakhir, maka sudah selesai tugas kita dalam berbuat kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan yang akan kita lakukan. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin kita selama ini. Jangan sia-siakan kita kira umur itu panjang, tidak, umur itu pendek. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal. Kalau sudah menyesal, tidak bisa lagi. Itulah manfaat kita belajar ini. Jadi kita berlomba-lomba sebanyak apapun, semua umat manusia berlomba. Siapa yang meraih kebaikan lebih banyak daripada keburukan, itulah manusia yang dia dapat dari dunia maupun di akhirat. Paham? Lanjut. Nah, ini kita konsep, ya, dari kajian Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48 dan hadisnya. Ya, Al-Quran itu sumber pertama yang kita yakini. Yang kedua itu sumber dari hadis. Yang itu tentang cerita kebaikan. Ya, ini jelas. Ya. Manfaatnya apa ini? Membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Itu ini ya manfaat. Gimana caranya kita membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Ya, jangan sampai kita menyesal tidak bisa berbuat kebaikan, karena kita umur kita itu hanya sementara di dunia. Gimana caranya kita membiasakan diri dari pagi kita berbuat baik apa? Membantu orang tua, suatu kebaikan yang luar biasa. Manfaatnya sangat baik untuk kita dan orang tua. Kita lanjut. Nah, di sini ada Quran suratnya, ya, terjemah ayat, ya, hukum tajwidnya, penjelasan ayat, dan isi kandungan ayat, perilaku terjemahan ayat yang harus kita pahami, ya, dari terjemahan itu. Ini kan pesan, dan terjemahan itu pesan gimana caranya kita manusia tahu yang baik dan buruk. Apa yang kita kerjakan itu harus yang baik, yang buruk gimana kita tinggalkan jauh-jauh. Ya, jadi terjemahan ini harus kita pahami.
Ada berapa banyak orang ya dia baca Quran hafal, baca Quran hafal, tapi nggak tahu isinya. Berapa banyak orang baca Quran itu terjerumus di dalam pikiran, ya. Jadi kita harus pahami perkembangan itu, ya. Lanjut. Nah ini Quran, ya. Yang banyak yang harus dihafal kalian. Jangan sampai tidak hafal sekali. Ya, kita baca sama-sama. Ya. Menjadi penyayang, gimana kita ini manfaatnya penyayang terhadap orang yang di sekitar kita. Semua manusia kita harus kita sayangi, ya. Pada non muslim juga harus kita sayangi, itulah saudara kita melalui Nabi Adam. Terus kehidupan yang lebih baik, ya, menjadi baik, gimana kita selalu berbuat kebaikan itu jadi baik hidupnya. Kita nggak minta, Allah pasti kasih. Luar biasa itu, ya. Terus pahala yang besar, mendapatkan pahala yang besar apabila kita berbuat baik selama di dunia. Terus ampunan Allah, kita dapat ampunan dari Allah apabila kita melakukan keburukan, ya. Tapi jangan sampai kita setelah mendapat ampunan terus berbuat keburukan lagi, ya. Itu sama aja taubat yang gak sungguh-sungguh atau taubatan nasuha, ya. Terus jalan keluar setiap permasalahan ada, ya. Terus rezeki yang tidak disangka-sangka, itu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Kita nggak minta sama orang tua, tapi ini sepatu baru, tas baru, alhamdulillah, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu manfaatnya. Terus nah, ya, itu lahir, ya. Untuk manfaatnya, nah kita sudah mempelajari tentang materi yang kita bahas pada kali ini. Jadi untuk sekarang kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, apabila ada yang bertanya silakan ingin bertanya. Kalau belum paham, nanti Bapak sedikit menjelaskan dari pertanyaan atau menjawab pertanyaan kalian. Nah, pertama coba siapa yang bertanya? Pertama, wah ya, kenalan, silakan. Bagaimana kita sebagai pelajar menerapkan semangat untuk menghabisi dalam kebaikan di sekolah maupun lingkungan sekitar? Ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar menerapkan semangat berkompetisi dalam kebaikan di sekolah maupun lingkungan sekitar?
Tuh, yang kita lakukan dalam keseharian kita di sekolah. Ya. Gimana caranya nih kita semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jangan sampai di sekolah nggak berbuat kebaikan, di rumah juga tidak melakukan kebaikan. Kebaikan itu harus kita dimanapun. Ini kan sekolah saja. Ya, dimanapun kita berbuat kebaikan. Gimana caranya? Kita kembalikan pada diri kita sendiri. Ya, kita introspeksi diri sendiri. Dimana kita sudah berbuat kebaikan belum di sekitar sekolah kita. Banyak sekali kita yang harus berbuat kebaikan. Seperti salah satunya sholat yang kita lakukan setiap zuhur dan asar. Atau dalam kelas ada teman yang perlu bantuan, misalnya teman yang perlu bantuan dalam materi matematika misalnya, contohnya yang lain, ya, atau yang lainnya, ya, misalnya dalam rumus matematika nggak tahu, bukan kasih jawaban, tapi kasih rumusnya, itu sebuah kebaikan. Caranya gimana semangat yang kita kembalikan, gimana caranya nih? Kita sudah paham di sini, yang sudah kita jelaskan tadi, ya, gimana caranya kita semangat. Ya. Pertama, kita benar-benar tahu kebaikan itu sendiri. Apa sih ini sebuah kebaikan atau keburukan? Itu harus benar-benar semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di lingkungan sekolah. Ya, itu jelas, Tuhan. Ya. Terus lanjut, siapa? Ya, silakan. Apa maksud dari perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 surat 5 ayat 48 agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan? Itu sudah jelas tadi ya. Ya, benar-benar di mana manusia itu bisa berlomba-lomba kebaikan. Jadi jawabannya kita harus semangat ya, dalam menempuh, menanam kebaikan itu di dunia. Nanti hasilnya itu akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Ya, paham? Ya, lanjut. Yang ketiga, ya silakan. Apa yang terjadi jika manusia hanya berkompetisi dalam hal duniawi tetapi melupakan kompetisi dalam kebaikan? Ulangi. Apa yang terjadi jika manusia hanya berkompetisi dalam hal duniawi tetapi melupakan kompetisi dalam kebaikan? Nah, itu hanya memikirkan akhirat, apa dunia saja, tapi tidak menurutnya dia pas tabikul khairat tadi untuk akhirat, kebaikan untuk akhirat, tapi dia memikirkan dunia kebaikan. Ya, jadi kebaikan di dunia itu penting ya, harus kita lakukan, tapi kita harus melihat di akhirat gimana caranya kita berbuat baik, bukan hanya di dunia ya. Jadi yang harus kita pikirkan akhirat. Dunia itu hanya sementara tadi ya. Jadi untuk yang kita harus pahami gimana ya, harus benar-benar kita berbuat kebaikan untuk akhirat, bukan hanya di dunia saja ya. Seperti kita berbuat baik, bersedekah atau menolong orang, tapi kita tidak sholat untuk memikirkan akhirat, itu sama saja kalian hanya berbuat baik di dunia, hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi tidak mendapatkan di akhirat. Paham? Paham. Itu sudah ya. Dengan pertanyaan, sekarang kita akan membentuk kelompok ya, dimana terdiri kelompoknya sudah ya, langsung saja dibuat kelompok ya, silakan ya. Ya, silakan. Ya, ada laki-laki ya, silakan. Ini ada permasalahan ya, dari ya, permasalahan yang harus kita selesaikan atau kita bahas, kita diskusikan per kelompok. Ya, silakan dibalik. Ini ada permasalahan yang harus kalian bahas ya. Hujan tadi. Terus ya. Ya, lanjut. Dua. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya.
Di sini dibaliknya nggak apa-apa, itu di sini dibaliknya kalau nggak muat ya. Dibaliknya silakan disebutkan. Ya, kan dibaca, diamati, diteliti, dipahami, lalu bisa langsung dijawab dengan pertanyaannya. Ya, silakan lihat di jawaban di situ ya, jawab, nanti didiskusikan dulu ya. Apa nih artinya? Ya. Ada waktu 10 menit ya, silakan. Silakan yang berangkat diskusikan, dijawab langsung ya, satu lembar saja ya, satu lembar saja dan dijawab, diskusikan, tulis Qurannya. Kalau itu sesuai dengan pertanyaannya apa di situ ya. Silakan jawab. Ya, sesuai dengan pertanyaannya dari apa itu yang pertanyaannya, jawab satu aja, jawab satu dan satu untuk ngasih tahu kamu ini masuk jawab sini ya. Sama ya. Dijawabnya satu lembar saja. Nah ini pertanyaannya tidak sampai nanya jawab satu. Silakan. Silakan. Dua orang perwakilan satu kelompok ya, silakan. Ya, dengarkan yang lain, dengarkan. Balik lagi, langsungnya dikembalikan. Selesai ya. Sudah selesai diskusinya di kelompok. Silakan dibalikin lagi seperti biasa. Kursinya ya. Dikembalikan. Silakan jalan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tuliskan bunyi Quran surat Al-Maidah ayat surat 5 ayat 48 secara jenis dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajjan walau sya'allahu lasya'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagian penjaga maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengganti kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah tidak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka engkau berkala-kala dalam kebaikan hanya kepada Allah kamu suci kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Nomor 2, apa perintah Allah yang terdapat dalam ayat tersebut? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tuliskan bunyi hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Mitanan kathir yusbihu rajala fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya badiru binahu di ardi min dunia. 2. Analisis. 1. Mengapa Allah menciptakan perbedaan syariat bagi setiap umat menurut Quran Surat Al-Maidah? Mengajak teman untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah di sekolah, membantu teman yang sedang kesulitan dalam memahami pelajaran. 2. Apa makna fastabiqul khairat dalam kehidupan pelajar SMA? Menraktir teman saat ia tidak membawa uang saku ke sekolah, membantu teman saat tiket, membuang dan membersihkan sampah yang berserakan. 2. Tidak ikut campur dengan urusan orang lain. 3. Mengajak teman sholat berjamaah. 4. Tuliskan satu kalimat tentang apa yang paling menyentuh hatimu setelah mempelajari materi ini. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, silakan. Sudah. Ya, bilang. Ya, setelah ada teman kalian main di depan untuk membahas atau memaparkan materi yang sudah kalian diskusikan, dan untuk diakhiri kita simpulkan materi atau pelajaran kali ini, bagaimana kita harus semangat, ya, semangat dalam berbuat kebaikan apapun itu. Halangan dan hambatan itu pasti dalam berbuat kebaikan ada saja, tapi kita tidak putus semangat dan untuk selalu berikhtiar dalam berbuat kebaikan. Jadi untuk itu kita harus menyimpulkan dalam materi ini, kita harus paham dari apa yang sudah kalian dapat materi ini, dan untuk itu kalian tidak tinggal menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pelajaran ini sangat penting untuk kita, materi ini sangat penting dalam menanam kebaikan dimanapun kita berada untuk kebahagiaan kita sendiri maupun akhirat. Jadi begitu siswa di sini ada semua anak-anakku, gimana caranya kita semangat dalam menerapkan setiap kebaikan-kebaikan, ya, baik di rumah, di sekolah, atau masyarakat. Jadi Bapak akhiri saja untuk materi ini. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu dan ucapkan salam untuk pelajaran ini. Silakan. Ketua dipimpin.